Puluhan orang yang tergabung dalam gerakan umat Islam Peduli Palestina Jawa Timur menggelar aksi di depan kantor Gubernur Jawa Timur Jalan Pahlawan Surabaya Jumat 21 Mei 2020. Dalam aksi ini puluhan massa membawa atribut poster yang bertuliskan Free Palestina, Israel teroris, Stop Israel, dan masih banyak lagi. Tak hanya poster, massa juga membawa bendera Palestina serta lambang negara Israel yang disilang merah. Tak hanya itu, massa juga mengecam aksi keji dilakukan tentara Israel di Masjid Al-Aqsa dan pengeboman atas Gaza Palestina. Dalam aksi ini, Sekretaris Jenderal Gamis Jatim Muhammad Yunus mengatakan, aksi Israel mengancam ribuan nyawa rakyat tak berdosa di penghujung Ramadan. Maka dengan adanya hal tersebut, organisasi yang menjadi beranggotakan ormas-ormas Islam dan lembaga Islam di Jawa Timur menyelenggarakan pertemuan terbatas membahas persoalan tersebut. Dalam aksi kali ini menuntut 12 poin yang akan disampaikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Yang pertama, bahwa Masjid Al-Aqsa, Al-Quds Palestina adalah kiblat pertama umat Islam. Al-Quds merupakan kota suci milik umat Islam bangsa Palestina. Mengutuk keras penyerangan brutal tentara Zionis Israel terhadap jamaah salat di Masjid Al-Aqsa dan pengeboman atas Gaza Palestina yang mengakibatkan kematian dan luka. Menyerukan PBB masyarakat internasional untuk mengambil langkah-langkah yang nyata menghentikan kekejaman tentara Zionis. Mendesak negara-negara anggota organisasi kerjasama Islam khususnya negara-negara Arab. Mengajak negara-negara ASEAN dan negara sahabat serta negara muslim di seluruh dunia agar mengutuk dan memberi sanksi diplomatik. Mengapresiasi sikap pemerintah Republik Indonesia yang menunjukkan komitmen yang istiqomah terhadap Palestina. Mengajak umat Islam seluruh Indonesia untuk berjuang dengan sekuat tenaga agar lebih peduli kepada Al-Quds. Menyerukan kepada para khotib Jumat untuk mengangkat tema penistaan Al-Quds. Menghimbau kepada kaum muslim untuk bersama-sama dengan segenap elemen umat Islam melakukan penggalangan dana solidaritas Palestina. Dan menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi atau memanuver pihak tertentu dengan ingin menjungkir balikan kebenaran. Baik, jadi aksi kita hari ini adalah aksi yang sebenarnya kita desain ya sesuai dengan kondisi protokol kesehatan. Sebenarnya kesepakatan kita dengan pemerintah provinsi dan kemudian kepolisian Kota Surabaya, aksi ini tanpa suara. Ya, tanpa suara karena kita hanya membentang poster dan spanduk, pesan-pesannya kemudian tersampaikan kepada masyarakat, kepada teman-teman media, diviralkan ke seluruh dunia gitu. Pemerintah pusat Indonesia itu memiliki peranan yang sangat penting untuk kemudian mengkondisikan agar kemudian negara-negara Islam, negara-negara anggota OKI, negara-negara di Timur Tengah, kemudian negara-negara non-blok itu mengambil sikap dan langkah tegas bagaimana kemudian memberikan sanksi kepada Israel sebagai negara yang sampai hari ini menjadi penjajah, ya, menganeksasi Palestina. Nah, peran Indonesia cukup sangat strategis dan secara historis Indonesia sangat berhutang kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Itu yang kita sesalkan. Sebenarnya Presiden sudah menyampaikan bahwa sikapnya tegas dan istiqomah. Sebagaimana dulu Pak Karno, Pak Harto dan kemudian presiden-presiden berikutnya. Tetapi kemudian itu yang kita lihat kemarin sepertinya memang agak kontradiktif. Nah, ini ada grand design apa kemudian yang ada di belakang itu sehingga kemudian yang terjadi antara sikap presiden kemudian menteri luar negeri yang kemudian kontradiktif. Ini yang perlu dijelaskan kepada masyarakat sehingga kemudian masyarakat tidak curiga karena sikapnya tidak jelas. Gitu. Padahal kita sudah beranggapan bahwa presiden sudah melakukan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh presiden-presiden dahulunya untuk kemudian tetap membela Palestina dalam konflik antara Israel dan Palestina. Dari Surabaya, tim liputan untuk Berita Jatim TV.